Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Oh, wabarakatuh. Baik, baik, Bapak dan Ibu sebelumnya terima kasih banyak yang sudah bergabung di live Zoom kita hari ini. Kita sama-sama berada di ruang Zoom hari ini dengan tujuan yang sama ya Bapak dan Ibu untuk kita bisa sharing bareng-bareng dengan tema pelatihan kita di hari ini mengenai siap lapor PDDikti Checkpoint 2 Panduan Lengkap Pelaporan Checkpoint 2 di SIAKAT 4.0. Sebelum kita mulai kegiatan di hari ini, Bapak dan Ibu izin untuk kita bisa dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita di pagi hari ini untuk Bapak dan Ibu yang berkenan untuk bisa open cam, boleh open cam terlebih dahulu untuk kita bisa dokumentasikan kegiatan kita di pagi hari ini. Baik, ini udah ada Pak Asep ya dari STIE Gema, ada Ibu Nining dari Unisa, ada dari STTII Jakarta, ada Pak Rizky dari STIE NU, ada Pak Hasanuddin, ada Bu Alicia, ada Pak Aryo, ada Bu Nining, ada Pak Fauji, ada Pak Ahmadi. Boleh Bapak dan Ibu yang masih mau open cam, boleh open cam terlebih dahulu untuk kita bisa dokumentasikan kegiatan kita di pagi hari ini. Sambil mau absen ya Bapak dan Ibu, tadi kan di awal sudah saya sampaikan untuk bisa membuka portal operator isi akad atau open feedernya. Apakah sudah ada yang membuka portalnya? Karena nanti kita akan praktek bareng ya, supaya Bapak dan Ibu juga bisa langsung praktek nih. Kadang kita kalau nggak buka portalnya lupa gitu ya, apa yang harus dikerjain nanti gitu. Langkah-langkahnya seperti apa biar nanti kita sama-sama bisa mengikuti langkah-langkahnya. Langkah baiknya nanti kita bisa praktek bareng-bareng. Tapi kalau misalkan ada yang lagi WFA gitu ya, work from anywhere gitu, gak bisa buka laptop gak apa-apa, bisa disimak terlebih dahulu. Tapi di sini ada yang udah buka portalnya, Bapak Ibu boleh absen di kolom chat live Zoom ya sambil mau cek gitu. Di sini Bapak dan Ibu apakah sudah aktif atau belum nih, atau udah join live Zoom-nya tapi belum aktif atau belum bisa menyimak sesi sharing kita di hari ini. Boleh Bapak dan Ibu boleh bantu jawab di kolom chat live Zoom. Apakah ada live YouTube-nya? Kalau untuk sesi hari ini tidak ada live YouTube-nya Bapak dan Ibu ya, tapi kita record untuk live Zoom-nya. Oke, dari Politeknik Batu Licin hanya bisa menyimak. Oke, siap. Boleh Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau open cam? Boleh ditunggu Bapak dan Ibu. Oke, sepertinya sambil menyambi ya Bapak dan Ibu ada kegiatan lain, jadi gak apa-apa kita langsung dokumentasikan Bapak dan Ibu yang sudah open cam saja. Baik, tim boleh bantu untuk didokumentasikan ya. Iya, boleh kita cek. Bu Alicia boleh lihat dulu Kak. Kita semua. Ada Pak Dadang, ada Bu Rina. Oke, ada satu, dua, tiga. Oke, baik. Satu kali lagi mungkinnya foto boleh. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum Sebelumnya, yang perkenalkan saya kita membersamai dan membantu memandu kegiatan kita di hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa di hari ini kita akan belajar dan sharing bareng ya mengenai panduan lengkap terkait
3.2 KPD Dikti. Sudah coba praktek, ada yang mungkin hari ini baru mengetahui langkah-langkahnya. Kita nanti akan belajar bareng kayak gimana alur terbarunya, best practice untuk input datanya seperti apa, hingga tips meminimalisir error agar pelaporan bisa berjalan lebih lancar dan tepat waktu itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke inti acara di hari ini, izin menginformasikan bahwa kegiatan hari ini kita akan berlangsung insya Allah sampai dengan 2 jam ke depan, Bapak dan Ibu. Nanti selain ada pemaparan materi atau sesi sharing dari tim kami, nanti akan ada sesi diskusinya juga Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya dan diskusi mengenai tema kegiatan kita di hari ini. Namun izin Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu dapat sharing atau bertanya hanya mengenai tema materi kita di hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan di luar tema materi kita di hari ini, nanti bisa langsung disampaikan saja di WhatsApp grup koordinasi kampus masing-masing. Dan untuk kegiatan kita di hari ini di-record ya Bapak dan Ibu, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak kembali materi yang akan di-sharingkan di hari ini. Nanti untuk pertanyaannya Bapak dan Ibu izin kita akan jawab di sesi akhir ketika setelah selesai pemaparan materi. Dan di hari ini kita akan sharing bareng dengan tim teknik support dari kami. Ada Kang Yazid yang akan hadir. Halo, selamat Kang Yazid. Apakah sudah hadir? Baik, sudah hadir Mbak. Apakah suara saya sudah Oke. terdengar? Aman, sudah Aman. terdengar Kang Siap. Yazid. Baik. Kang Yazid, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk Zoom hari ini untuk membersamai kami untuk sharing mengenai bagaimana Pak cara pelaporan agar sudah disampaikan agar tidak terjadi error dan lain sebagainya. Nanti kita akan sharing bareng Bapak dan Ibu, kita bisa simak bareng-bareng. Untuk yang bisa nanti membuka portalnya kita praktek bareng-bareng boleh. Kalau yang masih ada kegiatan lain nggak apa-apa, yang penting kita simak bareng-bareng terlebih dahulu. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena nanti kita akan banyak pembahasan yang dibahas. Untuk waktu dan tempatnya silahkan langsung dipersilakan ke Kang Izzy. Silakan Kang Izzy. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Aman ya suaranya ya? Saya ini agak khawatir nih suaranya agak ada kendala. Baik. Mungkin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, eh, pejuang PDDikti ya. Jadi di sini ya tim-tim garda terdepan agar kampus ini bisa berjalan, bisa melaporkan gitu ya ke pangkalan data seperti itu. Nah, sesuai dengan informasi di awal yang disampaikan oleh Mbak Anggi, bahwa kita akan membahas berkaitan dengan checkpoint 2 gitu. Karena kan di sini udah bulan eh, Agustus ya. Jadi kisaran nanti di bulan Oktober kan ada penutupan ini ya, pelaporan periode genap. Tapi mungkin beberapa kampus sudah mulai melaporkan checkpoint 2-nya gitu. Jadi memang sudah jauh-jauh hari checkpoint 2 ini harus dipersiapkan seperti itu. Baik, di sini saya izin untuk share screen dulu. Belum. Oke, Ini udah 32. Nah, kuota tuh awal tuh kami dapatnya 117. Tapi bentar. karena Oke, apakah sudah tampil? Alhamdulillah sudah tampil Oke, Kang Izzy. baik, bentar ya.
Baik, di checkpoint 2 ini sebagai mana diinformasikan bahwa kita akan terfokusnya itu untuk checkpoint 2 itu di berkaitan dengan data nilai KRS gitu ya dan yang lainnya gitu sampai nanti data lulus atau keluar. Nah, di sini eh, ada beberapa hal yang nanti di si akad itu harus seperti apa sih di checkpoint 2 itu ya. Terus nanti bagaimana supaya nanti pelaporannya itu lebih smooth atau karena dengan adanya update yang terbaru ya 3.1 ini ada beberapa mungkin yang ada perubahan terutama nanti sekarang sudah muncul nih field untuk NUPTK ya seperti itu. Nah, di sini ya eh, nah sebagaimana kita ketahui bahwa dari siklus pelaporan PDDikti sendiri checkpoint 1 itu dimulai dari 2 bulan setelah perkuliahan dimulai dan checkpoint 2 itu adalah 2 bulan setelah perkuliahan selesai gitu. Jadi kalau seumpamanya perkuliahannya rata-rata umpamanya selesainya di bulan Agustus gitu ya berarti ada batasan sampai memang bulan Oktober seperti itu. Nah, di sini kan ada informasi berkaitan dengan kapan sih terhitung 2 bulan setelah perkuliahan. Nah, mulai perkuliahan setelah perkuliahan itu nanti kita akan bahas di sini ya. Jadi 2 bulan setelah perkuliahan itu dilihat dari pengaturan periode perkuliahan di eh, PDDiktinya ya, di Neofeeder maaf. Di Neofeedernya itu nanti di sini ada pengaturan periode kuliah. Nah, pengaturan periode kuliah ini kan nanti wajib ya di awal semester ini diinputkan gitu. Termasuk tanggal perkuliahan dan tanggal akhir perkuliahan. Nah, di sini tanggal akhir perkuliahan inilah yang akan menjadi patokan 2 bulan setelah perkuliahan itu gitu. Jadi bagaimana kalau seumpamanya Pak kita ada perubahan jadwal atau ada percepatan atau ada perlambatan jadwal. Nah, nanti kalau periode yang masih dibuka tanggal perkuliahan ini bisa diubah ya gitu. Nanti silahkan cek masing-masing tanggal perkuliahannya dari masing-masing prodi ya. Jadi pengaturannya ini dari masing-masing prodi gitu. Nah, di sini data yang dilaporkan itu data apa saja sih? Nah, pertama itu yang pasti data nilai perkuliahannya mahasiswa ya. Karena kan di checkpoint 1 sendiri itu kan sampai AKM tapi tidak sampai menginputkan nilai gitu. Maka di sini nanti harus dilengkapi dengan nilainya. Nah, nilai sendiri nanti nilai itu sekarang tuh ada dua ya, ada nilai akhir dan nilai komponen evaluasi gitu di PDDikti. Bagaimana nanti di si akadnya juga kita bisa mapping antara nilai komponen dengan nilai evaluasi ya, seperti itu. Lalu di sini ada data aktivitas mahasiswa. Jadi data aktivitas mahasiswa ini kaitannya dengan ya nanti kampus Merdeka atau kampus non Merdeka ya. Nah, contohnya kampus Merdeka ya nanti ada magang gitu ya. Ada umpamanya pertukaran pelajar gitu ya, membangun desa dan yang lainnya. Kampus non kampus Merdeka itu seperti apa ya? Kalau ada skripsi, ada PKL gitu ya. PKL juga kan ada dua ya, PKL yang tipenya kampus Merdeka dan tidak juga ya. Terus nanti ada seperti bimbingan tugas akhir atau pembimbing akademik gitu ya. Seperti itu untuk aktivitas mahasiswa. Selanjutnya di sini AKM. Nah, di sini yang AKM yang dilaporkan nanti sudah harusnya nilainya udah sesuai dengan nilai yang terakhir ya, yang sudah sudah diakumulasikan gitu. Jadi nanti ada IPS dan IPK-nya. Selanjutnya di sini ada data dosen pengajar. Nah, di sini biasanya di awal-awal pelaporan itu data dosen pengajar tuh masih pada kosong tuh, gitu kan. Oh ini masih belum fix. Oh ini ada perubahan. Nah, di sini ya nanti harus sudah difikskan karena nanti ada kaitannya dengan BKD dosen juga, gitu kan. Nanti dosen ya harus melaporkan BKD juga gitu ya. Selanjutnya di sini data mahasiswa lulus atau keluar. Nah, di sini berkaitan dengan data mahasiswa lulus atau keluar,
sebelum diluluskan kita harus merapikan datanya dulu nih gitu, karena ada beberapa hal yang ketika oh ini kalau sudah nanti di-inputkan data keluar itu ada yang memang tidak bisa di-update lagi seperti itu. Nah, jadi memang untuk data lulus atau keluar ini diharapkan memang datanya sudah bersih dulu gitu ya untuk pelaporannya gitu. Karena ada kaitannya nanti kan mahasiswa kalau sudah diluluskan baru nanti di PISN-nya bisa direservasi ya untuk PIN-nya gitu. Lalu nanti ada perhitungan transkrip nilai mahasiswa. Nah, ini nanti ada perhitungan transkrip. Di fitur terbaru itu ada hitung transkrip itu. Kalau dulu kan hitung transkrip itu langsung berdasarkan prodi ya. Nanti bisa difilter lagi, diupdate di Navigator terbaru itu udah ada filter yang lebih meringankan ya, gitu. Seperti itu. Ini data-data yang dilaporkan di checkpoint 2 gitu. Nah, kita bahas beda satu-satu ya di sini. Nah, di sini yang tadi saya bilang, nanti di menu perkuliahan, ya di Neofeeder ya, di menu perkuliahan itu ada nilai perkuliahan. Nah, nilai perkuliahan ini nanti di sini kita lihat ada nilainya, nilai angka dan nilai huruf gitu. Nah, di sebelah kanannya ada komponen rencana evaluasi. Nah, di kan pasti Ah, nanti akan merah ya, gitu. Nah, komponen rencana evaluasi ini yang menjadi catatan untuk pensettingannya ini, pertama harus disetting dulu yang di master mata kuliahnya, gitu ya. Jadi di master mata kuliah itu wajib disetting. Nah, nanti ketika mau menginputkan nilai itu bisa kita setting lagi mau ngambil dari master mata kuliah atau nanti mau tidak sesuai dengan master mata kuliah gitu. Nah, yang menjadi catatan dalam penginputan data nilai ini nanti kan ada komponen-komponen ini ada kayaknya ya 40, 90, 100 dan yang lainnya. Nah, di sini komponennya nanti tidak kondisi sekarang di Neofeeder itu belum apa ya? Belum eh, persentasenya itu umpamanya ini kita isi 100 semua tapi nanti nilai akhir 10 bisa nggak bisa gitu. Jadi nggak sesepun nggak apa-apa gitu ya di Neofeeder kondisi sekarang gitu ya. Mungkin nanti kalau umpamanya ke depannya lebih ketat, kemungkinan ya kalau sudah di sini bisa saja nanti nilai akhir ini sudah terakumulasi secara otomatis gitu. Nah, di sini selanjutnya checkpoint berkaitan dengan data aktivitas mahasiswa. Nah, data aktivitas mahasiswa itu ya nanti menginputkan data laporan ini ya di sini. Nah, ini ada yang kampus merdeka ada yang tidak seperti rapor tugas akhir, tugas akhir, tesis, disertasi gitu ya. KKN, PKL, bimbingan akademis ini dosen PA, aktivitas kemahasiswaan, program kreatif mahasiswa, kompetensi gitu ya. Nah, nanti ada kalau nggak salah ada tambahan baru ya seperti pembelajaran mandiri, kegiatan penelitian reguler gitu. Nah, ini nanti diinputkan gitu untuk aktivitas mahasiswanya karena nanti seperti nanti kalau ada dosen sebagai pembimbing, penguji gitu ya, itu kan nanti pengaruh ke BKD dosennya juga gitu. Nah, ini diharapkan memang diinputkan oleh adminnya ya, seperti itu. Selanjutnya di sini, nah ini yang jangan lupa, ini hal yang paling terpenting dari rangkaian akhir untuk dihitung 100% pelaporannya di pangkalan data gitu, yaitu data AKM. Nah, data AKM ini atau aktivitas kuliah mahasiswa ini wajib ditentukan setiap semesternya agar pelaporannya 100%. Karena saya menemukan beberapa kampus gitu ya. Pak, saya udah melaporkan nilai dan yang lainnya kok pelaporannya nggak 100% ya. Nah, ternyata setelah dilihat ya AKM-nya tidak di-generate atau tidak terlaporkan bahwa dia aktif atau dia mahasiswanya nggak ada kabar. Nah, tidak dibuatkan nonaktif atau cuti atau ya sudah dikeluarkan tidak diinputkan data keluarnya. Nah, nah ini yang mengakibatkan nggak 100%. Ini wajib nih bagi setiap
kampus itu untuk menentukan AKM setiap mahasiswanya gitu. Yang ditentukan itu adalah mahasiswa yang tidak pernah, ya berarti belum dikeluarkan ya. Keluarkan itu berarti ya belum lulus, ya belum keluar di DO, drop out atau mundurkan diri yang lainnya gitu ya. Ini wajib gitu ya. Selanjutnya di sini ya data pengajar. Selanjutnya itu berkaitan data pengajar. Nah, di kelas perkuliahan itu nanti ada dosen pengajar. Dosen pengajar ini nanti ya ada dosen teaching, ada yang sendiri gitu, ada yang banyak. Nah, di sini dosen pengajar ini pastikan ya di sini kalau seumpamanya oh ini bobotnya 2 SKS, maka nanti disesuaikan bobotnya itu maksimalnya 2 juga gitu. Nah, ini rencana pertemuan juga nanti bisa disesuaikan dan realisasinya seperti apa bisa disesuaikan juga gitu. Nah, di sini kalau seumpamanya dosennya oke, sepertinya ada yang bocor. Minta tolong di mute dulu ya. Baik, terima kasih. Di sini ya, yang jadi concernnya ini jumlah bobot SKS-nya. Kalau seumpamanya, oh dosennya lebih banyak mengajar, maka poin bobotnya bisa 1,5 bisa saja, gitu. Itu nggak ada masalah. Oke, selanjutnya, nah di sini eh, untuk menginputkan data mahasiswa lulus dan keluar, gitu. Nah, di menu masih kalau di Navigator masih ya menunya itu di perkuliahan. Nah, daftar mahasiswa lulus atau drop out gitu. Nah, ini yang catatan ini sudah diberikan catatan dari Dikti langsung gitu ya. Data yang disebut dan data tersebut tidak dapat diubah kemudian gitu. Untuk merubah data mahasiswa lulus atau drop out bisa melalui website di PT Dikti Admin. Jadi nggak bisa tuh. Pokoknya udah disinggung walaupun kasusnya di periode yang sama sudah dibuka gitu ya. Contohnya Bapak Ibu sudah menginputkan, sudah mensinkronisasikan data lulus atau keluar. Nggak taunya kelupaan untuk merubah IPK atau IPS-nya gitu atau tanggal SK-nya gitu ya. Nah, di sini tuh apa nggak bisa diubah lagi gitu nanti di sini tuh. Jadi nanti kalau ada perubahan harus ke PD Dikti Admin untuk perubahan data lulus keluar. Nah, seperti ini ya, gitu. Nah, di sini ya. Jadi perubahan data, nah di sini ada perubahan jenis keluar. Gitu. Kalau seumpamanya apa ada kesalahan ya, kesalahan untuk apa penginputan data jenis keluarnya. Nah, selanjutnya eh, di sini ada proses transkrip angkatan. Nah, di sini ada proses perhitungan transkrip ya. Perhitungan transkrip ini nanti pasti akan pengaruh di eh, nanti kalau nggak salah tuh di PSN juga ya. Karena nanti akan terakumulasikan kaitannya dengan mata kuliahnya, proses IPSPK-nya gitu ya. Jadi diharapkan memang di sini bisa bisa dilihat ya. Jumlah mahasiswa 71, jumlah yang sudah terhitung 71. Nah, ini pastikan sudah angkanya sama. Kalau umpamanya seperti ini, angkanya ada yang berbeda, berarti ada yang belum terakumulasikan gitu. Untuk proses ini ya, proses transkrip, perhitungan transkripnya gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga nanti setelah melaporkan secara keseluruhan bisa dilihat di PD Dikti itu nanti ada menu di rekapitulasi di sini ada menu rekap pelaporan prediktif per checkpoint. Nanti bisa di sini pilih checkpoint ini checkpoint 2 lalu nanti pilih periodenya gitu ya. Nanti ada formatnya ada beberapa format ya. Kalau nggak salah tuh ada yang bentuknya HTML, ada bentuknya Excel atau Word gitu ya. Nah, nanti di sini prosesnya tergantung jumlah datanya masing-masing kampus ya di sini. Nanti bisa di-generate gitu ya untuk eh, pengecekan checkpoint 2. Nanti biasanya hasilnya kayak gini nih. Gitu. Oh ini hasilnya seperti ini dan nanti bisa dilihat ya di sini Bapak Ibu
sesuai dengan rapnya, daftar ulangnya. Nah, di sini kan dilihat ya, daftar ulang. Daftar ulang itu dari mana sih? Ulang itu dilihat dari yang pertama, yang pelaporan pertama di sini. Nah, di sini. Kan ketika periode awal itu kan ditentukan tuh, oh targetan mahasiswa baru berapa, yang pendaftar seleksi berapa, pendaftar lulus berapa, daftar ulang berapa gitu. Nah di sini kalau seumpamanya tadi ya dibagi, oh, ternyata ada yang berbeda ya antara daftar ulang dengan total mahasiswa yang diganjil gitu ya. Nah ini nanti bisa direvisi yang di awal gitu. Jadi nanti bisa diperbaiki sehingga tidak ada perbedaan ya. Diharapkan memang di sini perbandingannya yang nggak ada, akan sama ya antara yang daftar ulang dengan total yang menjadi mahasiswa gitu. Jadi nanti kalau seumpamanya ada perbedaan-perbedaan data di sini nanti diinformasikan gitu. Nah, di tahap terakhir ketika kita sudah menyatakan data ini sudah sesuai, maka nanti di sini admin itu menguploadkan ya surat pernyataan di PD Dikti admin gitu. Nanti di checkpoint 2 di menu laporan checkpoint 2 hasil studi nanti dipilih semesternya gitu ya. Nanti kan muncul nih di sini. Setelah muncul nanti coba di sini generate data untuk merefresh data yang dilaporkan gitu. Nah, nanti di sini ada deadline checkpoint 2, tanggalnya tanggal berapa. Nah, di sini 2 bulan setelah perkuliahan ya, bisa dilihat di sini. Nanti surat pernyataan pimpinan lalu simpan. Nah, maka checkpoint 2 itu sudah selesai secara pelaporannya gitu ya. Nah, kita coba masuk ke dari sisi aplikasi ya. Oke. Apakah sudah tampil? Sudah tampil kalau di Egi, kalau di Bapak dan Ibu, apakah sudah tampil? Boleh bantu dijawab di kolom chat live Zoom. Oke. Sudah, Ada. oke. Sudah ya, Siap-siap. baik. Baik. Nah, ini dari si akadnya Bapak Ibu nih. Nah, ini saya coba pelan-pelan dulu ya, kan tadi saya jelaskan PPT-nya dulu agar lebih mudah ya menyerap materinya ketika pengimplementasian di si akadnya seperti apa. Jadi nanti di si akadnya ketika akan melaporkan data-datanya ya nanti ke feeder melalui open feeder, berarti yang perlu dilakukan adalah melakukan validasi data. Jadi nanti di menu laporan ada menu validasi data. Nah, biasanya ada yang nanya kayak gini, kalau seumpamanya kok di saya nggak ada menu validasi data, berarti nggak diberikan hak aksesnya. Jadi nanti bisa lapor ke bagian administrator kampusnya masing-masing ya. Jadi nanti di administ uh, uh, di administratornya itu nanti bisa diberikan hak aksesnya gitu ya. Namanya hak aksesnya itu PD Dikti kalau nggak salah. Nah, nanti di sini di laporan divalidasi data. Nah, ada beberapa validasi data yang bisa dicek gitu. Pertama ada data mahasiswa. Barangkali nanti kalau seumpamanya Bapak Ibu mau mengupdate biodata mahasiswa dan yang lainnya, kita validasi dulu apakah sudah sesuai atau enggak gitu ya. Nah, di sini contoh mahasiswa angkatan 2025 gitu ya, kita validasi data. Nah, di sini ada yang salah, ada yang nggak sesuai gitu ya. Nanti bisa kita langsung perbaiki gitu di sini. Oh, ini ada nama ibu salah nih gitu. Nanti di sini diklik. Nah, ini nama ibunya belum ada gitu.
Di sini diharapkan memang mengisi nama ibunya gitu. Nanti tinggal ketik aja di sini ibu gitu ya. Atau nanti nama ibunya masing-masing ya. Itu nanti disimpan, nah otomatis akan hilang gitu. Jadi nanti memudahkan juga Bapak Ibu untuk memvalidasi datanya gitu. Nah, ini berlaku untuk data-data yang lain ya. Data-data yang lain berkaitan dengan biodata jadi lebih memudahkan untuk divalidasinya. Oke, selanjutnya eh, setelah kita validasi data dari mahasiswanya, masuk ke aktivitas kuliah gitu. Nah, aktivitas kuliah ini yang kita validasi itu validasi yang dilakukan nilai IPK lebih daripada 4. Kok bisa nilai IPK lebih daripada 4? Ya, kan di kita itu ada beberapa fitur seperti fitur impor atau mungkin migrasi data gitu ya. Mungkin ada yang tidak sesuai, nanti bisa dicek gitu. Nah, ini untuk memvalidasi datanya. Terus nanti IPS lebih daripada 4 atau IPK-nya 0, IPS-nya lebih daripada 0 gitu ya di sini. Jumlah SKS semester 0 tapi ada KRS-nya. Nah, ini kan nggak mungkin ya, ada KRS tapi jumlah SKS-nya 0 gitu ya. Jumlah SKS per semester lebih daripada 24 gitu ya. Eh, di sini status cuti nonaktif memiliki KRS atau SKS semester lebih daripada 0. Jadi kan nanti kita bisa cek juga gitu. Oh, ini mahasiswa cuti kok ada KRS-nya ya. Nanti bisa kita hapus juga gitu. Nah, di sini masuk ke periode 2024-2025 genap. Ya nanti disesuaikan ya dengan kebutuhannya kampus, validasinya itu di semester berapa. Barangkali mau ada yang perbaikan di semester lampau ya bisa juga. Nah, nanti akan muncul nih. Oh, ini ada 2 nih mahasiswa yang belum sesuai gitu. Nah, di sini nanti ada solusinya ya. Ada beberapa solusinya. Nah, kalau seumpamanya kendalanya itu di poin A, B, C, D, maka dilakukan namanya proses IPSPK gitu. Nah, ini contoh ini D ya. Nah, menu proses IPSPK itu ada di mana? Ada di sini, di akademik, lalu nilai kuliah. Nah, di nilai kuliah itu nanti ada proses IPSPK di sini. Nanti disilakan di proses PSPK bisa perangkatan atau seluruh angkatan gitu ya. Secara keseluruhan per semester itu bisa gitu. Nah, ini yang jadi catatan contoh ya. Ini ketika kita ngeproses PSPK di semester 2024-2025 genap gitu. Nah, di sini nanti kan mungkin ada beberapa tab yang sama ya. Ada beberapa tab gitu ya. Tab 1, tab 2, tab 3. Nah, diharapkan klik dulu semuanya. Kalau seumpamanya banyak ya. Bentar saya contoh semester kemarin. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada 2 tab di sini, nanti kita bisa klik dulu semuanya. Nah, ini akan mengakumulasikan 92 data AKM ya. Maka tinggal diproses saja gitu. Ini untuk mengakumulasikan gitu ya. Nah, ini kalau umpamanya ada yang natanya berkemungkinan sih belum ada nilainya gitu. Nah, nanti kalau udah ada nilainya akan terlihat di sini. Nah, pastikan nilai IP di sini kan ada IPS publish dan IPK ya. Gitu. Apa sih yang menjadi IPS publish dan IPS dan IPK publish dan IPK? Jadi ada mungkin di beberapa kampus itu ada kasus yang memang mahasiswa ini disembunyikan nilainya atau tidak dipublish nilainya gitu. Nah, kasus yang tidak dipublish ini, nah nanti uh, secara back end atau secara data di dalamnya itu ya akan terakumulasi, tapi nanti yang dipublish itu yang yang terhitung itu yang hanya yang dipublish saja di mahasiswa itu gitu. Jadi nanti kalau seumpamanya dia sudah bayar, ya nanti akan apa tergantikan dengan IPK yang sesuai dengan data ini ya, data terakhirnya gitu. Nah, ini eh, kalau udah selesai ya eh, nanti akan ada informasi ya selesai gitu. Boleh nanya sedikit, Bang? Oke, untuk pertanyaan mungkin nanti ya kita Oh, ini ya. soalnya Boleh. ada kan ini. Oke, Biar gak lupa mungkin Boleh nanti ya? boleh dicatat terlebih dahulu, Pak. Nanti kita Oh, bacakan di sesi diskusi. Oke, siap. oke. Terima kasih ini sangat excited sekali nih. Oke.
selanjutnya di sini ada lulus keluar ya. Lulus keluar itu nanti bisa di sini. Oke. Nah ini Udah mungkin nanti akan penasaran diupdate kayaknya ya. kan belum sampai akhir tapi udah banyak Oke, wah ini sudah banyak pertanyaan. Oke, nah di sini ya, nanti mungkin akan ada update terbaru berkaitan lulus itu pin kosong. Jadi pin ini memang harus kosong ya. Kalau sekarang tuh nggak ada lagi strip gitu ya. Jadi memang pin ini kosong dan nanti akan di-generate di PISN. Jadi kita itu hanya menginputkan, oh ini keluar IPK-nya berapa, total SKS-nya berapa, lalu nanti tanggal keluarnya berapa, sudah. Nah nanti eh, di PIN itu bisa di PSN itu akan ada generate untuk PIN-nya dan nanti generate untuk yang terbaru tuh kalau salah ada tanggal tanggal keluar tanggal keluar ya tanggal apa ya? Nanti saya agak lupa ya. Nanti saya coba cek ya. Ada satu lagi tanggal terbit ijazah gitu ya kalau nggak salah. Ada tanggal lagi yang dikeluarkan dari PIN sendiri gitu. Nah, nanti bisa dicek gitu ya. Nah, di sini ada sinkronisasi status keluar juga gitu. Nah, ini divalidasi. Nah, di sini bisa di C ya. Oh, ini C pinnya kosong. Nah, ini harusnya nanti pinnya tuh dikosongkan ya. Untuk yang kondisi sekarang itu pin itu harus kosong ya. Selanjutnya di sini ada cuti nonaktif gitu ya. Sama di sini juga ada beberapa yang divalidasi untuk cuti dan nonaktif. Nah, di sini ya bisa terlihat validasi cuti, mahasiswa cuti gitu. Nah, sini untuk mencari data mahasiswa aktif yang memiliki data cuti atau non aktif. Nah, ini bisa kita tampilkan. Nah, di sini bisa kelihatan. Ada di S1 gitu ya, ada mahasiswa yang cutinya 1 kali gitu ya. Itu 103, yang cutinya 2 kali itu ada 3 gitu. Nah, ini bisa kita setting, oh ini harusnya memang mahasiswanya itu udah keluar. Nanti kita langsung bisa keluarkan secara massal di sini gitu. Nah, ini yang sebenarnya problematikanya kampus gitu ya. Para kampus itu ketika mahasiswa ini mau gimana ya, mahasiswa itu tuh em, bisa saja sewaktu-waktu kembali gitu kan. Nah, ini kan harus ada ketegasan dari kampus juga, jangan sampai nanti mahasiswa yang gak ada kabar ini malah jadi beban kampus gitu ya. Nanti untuk pelaporan PDDikti itu jadi beban, oh ini nonaktif, 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 nanti bisa jadi masalah juga gitu. Nah, ini ada mahasiswa yang cutinya lebih daripada 2 kali, bisa dicek juga nanti di sini. Oh, ini mahasiswanya nih lebih dari 2 kali gitu. Nah, ini jumlah cutinya 4 kali. Nah, bisa dilihat nanti juga cutinya seperti apa. Nah, nanti di data AKM ya di sini. Gitu nanti bisa dilihat. Selanjutnya ada validasi data KRS. Nah, validasi data KRS ini berarti kan nanti tinggal ini ya. Tinggal kita pilih semesternya, kita validasi juga. Nah, di sini kita validasi mencari data KRS namun belum ada AKM-nya. Nah, ini untuk kampus-kampus yang tadi ya, di beberapa kampus baru biasanya akan ada kasus seperti ini. Mahasiswanya tuh ada KRS-nya tapi belum di set AKM-nya. Nah, nanti kita bisa set AKM-nya. Set AKM ini berarti nanti jadi aktif gitu. Atau mahasiswa nanti kalau seumpamanya ada cuti nonaktif namun ada KRS-nya, nanti kita bisa hapus KRS-nya supaya nanti karena kan kalau mahasiswa cuti nonaktif nanti ada KRS-nya, nanti kayak ada kaitannya dengan total SKS-nya juga gitu kan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada semua mahasiswa yang KRS-nya disetujui namun KR. Jadi nanti ada KRS itu kan ada apa ya? KRS yang di semester itu dan KRS yang disetujui per mata kuliah. Jadi kalau seumpamanya ada kasusnya yang eh, secara umum itu udah disetujui, tapi ternyata ada eh, mata kuliah yang baru ditambahkan gitu ya, itu yang belum disetujui atau tidak disetujui, itu nanti bisa disetting di sini gitu. Ini untuk KRS KRS susulan biasanya gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga periode AKM lebih dari periode lulus. Nah, ini
suka ada kasus juga nih mahasiswanya itu eh, lulusnya itu di semester kemarin gitu. Tapi di semester sekarang masih ada umpamanya yang di generate KRS massal gitu ya. Sehingga di terset datanya jadi aktif gitu. Padahal sudah lulus kemarin gitu. Seperti itu. Nanti bisa dihapus juga sehingga nanti datanya akan lebih bersih gitu. Nah, kalau seumpamanya data-data validasi ini udah sesuai semua, maka yang perlu dilakukan adalah ya nanti masuk ke sini, ke laporan, ke open feeder. Nah, kita tarik datanya gitu. Nah, ini selain itu nanti ada sebelum penarikan data, di sini ada sinkronisasi BKD. Nah, sinkronisasi BKD ini untuk apa? Nanti ada dua hal ya. Nanti itu, berkaitan dengan bimbingan akademis. Bimbingan akademis ini yang nanti diambil dari dosen PA atau wali gitu. Nah, kan nanti operator itu menginputkan ya, entah itu bagian kemahasiswaan atau akademik atau nanti dari prodi itu menginputkan data dosen PA atau wali gitu. Nah, data dosen PA atau wali kan bentuknya itu baru seperti ini ya nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa ditarik datanya gitu supaya menjadi aktivitas mahasiswa. Nah, ini jadi nggak perlu nginputin satu-satu lagi untuk dosen PA atau wali ini. Nanti di sinkronisasi BKD nanti bisa ditampilkan di sini gitu. Ini kemungkinan ada perbaikan ya. Nanti tinggal ditarik aja. Nanti bisa jadi apa data aktivitas mahasiswa. Termasuk yang nanti menggunakan tugas akhir gitu ya. Nanti yang menggunakan fitur skripsi juga kalau seumpamanya skripsinya sudah sampai selesai pemberian penilaian itu bisa ditarik dan menjadi data aktivitas mahasiswa. Baik itu nanti pembimbing, penguji dan judul skripsinya itu nanti bisa ditarik gitu melalui menu sinkronisasi BKD ini gitu. Nah, selanjutnya nanti kita coba ekspor data ya, ekspor data. Nah, di sini ekspor data disesuaikan ekspor data itu dengan kebutuhannya kampus. Contoh, saya mau ngambil data KRS di sini. Nah, atau data nilai ya, data nilai. Karena KRS kan di yang pertama sudah ya. Jadi umpamanya kita tinggal pilih aja data nilai di sini, data nilai. Nah, di sini nanti ada pilihan nih, nama kelas. Nama kelas itu ID kelas plus ID kampus, ID kelas plus label kelas plus ID kampus, atau label kelas saja atau ID kelas. Ini yang mungkin dari beberapa kampus itu membingungkan gitu ya. Ini kok ada banyak opsi ya nama kelas itu. Nah, nama kelas ini kan di beberapa kampus, nama kelas itu terlalu panjang gitu. Sedangkan di PDDikti itu terbatas hanya 5 karakter. Jadi nanti untuk nama-nama kelas yang terlalu panjang ini. Nah, kalau disyakat kan ada namanya label kelas ya di sini. Nah, ini ada reguler A, di sini B. Nah, reguler A ini kalau seumpamanya kita menggunakan nama kelas ya di sini, label kelas ya, menggunakan label kelas, otomatis nanti ketika pelaporan pasti akan ditolak. Gitu ya. Ketika sinkronisasi open feeder pasti akan ditolak gitu. Makanya kalau umpamanya kampus-kampus yang memberikan nama label kelasnya itu lebih daripada 5 digit, diarahkan agar menggunakan ID kelas saja. Tapi kalau seumpamanya ID kelas itu yang mana? ID kelas itu yang ini nanti. Kode label kelasnya. Jadi kodenya. Kode ini unik dan pasti nggak akan ada yang sama gitu. Nah, kalau label kelas itu yang mana? Label kelas itu yang tadi namanya. Jadi kalau seumpamanya masing-masing dari kampus-kampus itu namanya namanya itu tidak lebih daripada 5 digit, maka ya menggunakan nama di sini saja supaya lebih memudahkan pelaporannya. Nah, di sini ada kasus juga, ada ID kelas sama ID kampus sama ID label kelas sama ID kampus. Jadi kalau umpamanya ada beberapa kampus yang memang punya PSDKU gitu ya. Terus ada biasanya mata kuliah yang sama tapi kampusnya beda. Ada yang mungkin di Bandung sampai Jakarta atau Jakarta dengan Medan gitu ya. Mata kuliah yang sama, kelasnya sama-sama kelas A tapi beda
apa beda kampusnya. Nanti bisa dimasukkan di sini ID kampus supaya nanti membedakan gitu. Oh ini ID kampus A, ID kampus B gitu. Tapi tetap jumlahnya itu tidak lebih daripada 5 digit ya. Oke. Nah, selanjutnya eh, kalau pengen lebih aman sebenarnya kalau umpamanya Pak kita pengen lebih aman yang mana sih? Kalau yang pengen lebih aman pasti ID kelas. Kenapa? Karena ID kelas itu pasti tidak akan lebih daripada 5 digit. Jadi di sistem itu dimaksimalkan 3 digit ya di sini. Gitu. Itu pasti aman untuk pelaporan. Cuman yang nanti jadi catatan adalah karena yang dimunculkannya adalah kode label ini, maka kode label ini apa kemungkinan penamaannya akan jadi berbeda secara UI tampilan si akad dengan nanti pelaporan di diktinya gitu. Selanjutnya di sini ada parameter tambahan. Nah, parameter tambahan itu ada nama mahasiswa, nama mata kuliah, sama nama prodi. Nah, yang jadi catatan banyak kampus yang kasusnya itu Pak kok ketika sinkron mahasiswa tidak dianggap ada ya. Kok nggak ada mahasiswanya gitu. Nah, ini karena biasanya ada perbedaan dari sisi apa nama, entah itu ada yang typo dari ternyata mahasiswanya ada perbaikan dari ini ya, dari si akadnya tapi di pangkalan data belum diubah gitu ya. Atau umpamanya kaitannya besar kecil huruf gitu, itu bisa pengaruh juga gitu. Nah, kalau saran saya untuk pelaporan checkpoint 2 ya, untuk checkpoint 2 itu paling aman namanya nggak usah dicentang aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau seumpamanya ada kasus kampusnya itu apa ada yang NIM-nya sama namanya beda, maka wajib dicentang di sini ya, gitu. Nah, nama mata kuliah juga ini sama seperti di nama mahasiswa. Jadi kalau seumpamanya ada yang namanya mata kuliah kodenya sama namanya beda gitu itu akan terpisah. Kalau saran saya nama mata kuliah ini dicentang ya supaya nanti nggak ketukar karena eh, ya sebagian besar kampus pasti saja ada kasus yang mahasiswanya itu data mata kuliahnya itu sama kodenya gitu ya, kodenya sama, namanya beda gitu. Jadi pastikan nama mata kuliahnya itu dicetak saja. Selanjutnya di sini ada nama prodi. Nama prodi ini kalau seumpamanya ada kampus yang perubahan alih bentuk atau nanti perubahan prodi. Umpamanya dulu namanya ilmu keperawatan, sekarang keperawatan S1 gitu. Nah, di sini diharapkan memang dicentang nama prodinya. Kenapa? Karena kalau seumpamanya nggak dicentang, otomatis nanti bisa ketukar gitu, atau nanti dianggap prodinya itu tidak ada gitu. Nah ini ya ketika pelaporan em, untuk nilai nanti tinggal ditarik aja ya datanya. Selanjutnya komanya itu standarnya 2 ya, 2 digit ya. Seperti itu nanti nama filenya bisa disesuaikan, tinggal diproses aja sini. Nah, nanti akan terdownload gitu ya filenya di sini. Nah, file yang sudah ada ini ya sebenarnya harusnya tidak kalau tidak ada perubahan apa-apa ya tidak usah dimodifikasi lagi gitu. Kita tinggal masuk saja nanti ke open feeder gitu. Nah, di open feeder berarti nanti bagian nilai. Nah, nanti nilai lalu kita imporkan. Nah, di sini ya. Oke, sepertinya oh tadi salah ya.
Oh ini saya menggunakan database yang lain kemungkinan bakal akan ditolak ya kalau seumpamanya kode prodinya nggak sesuai. Oke, bentar. Nah ini ditolak kenapa? Karena kode prodinya nggak sesuai tadi, gitu. Nanti kalau ini karena saya menggunakan database yang apa testing ya di sini. Jadi berbeda antara database di sini dengan database yang saya ambil tadi datanya, gitu. Ini contoh bentar, saya coba pakai yang oke, berarti nanti data nilai. Nah, di sini ya. Nanti nilai coba kita masukkan lagi. Nah, ini berhasil masuk ya. Kenapa? Karena datanya sesuai. Nanti tinggal kita sinkronisasikan. Nah, ini belum ada nilainya. Nah, ini tinggal sinkronisasikan. Nah, yang biasanya jadi pertanyaan ketika sinkronisasi, Pak, kok sinkronisasinya nggak ada opsi ya? Biasanya kalau seumpamanya kita di KRS gitu ya, ada sinkronisasi di sini. Itu ada opsi apakah insert atau nanti yang apa gagal atau yang baru gitu ya atau mau replace gitu ya di sini ya. Oh ini mau pakai metode insert atau update. Nah untuk kasus nilai itu nggak ada untuk apa nggak ada insert atau update karena dia akan pasti nge-replace datanya. Jadi kalau seumpamanya ada kasus yang kode mata kuliahnya tidak ditemukan di mahasiswa tersebut berarti KRS-nya belum diinputkan tuh. Biasanya seperti itu. Jadi amannya itu nanti pelaporannya KRS sudah selesai semua baru nanti ke nilai gitu. Nah nilai ini kan nanti ada dua nih komponen nilai akhir yang tadi sama nilai komponen evaluasi gitu. Nah nilai komponen evaluasi di si akad itu kan mungkin saya coba perlihatkan ya di sini. Di si akad itu kan ada komponen nilai ya, gitu. Nah di sini nilai, nanti ada komponen nilai. Nah komponen nilai ini kan ada nilai yang secara default, gitu. Ada nilai yang per MK. Kalau seumpamanya dia berbeda daripada yang default, gitu. Nah ketika dia sudah ditentukan komponen-komponen ini, nah komponen ini kan bisa berbeda dengan yang ada di pangkalan data, gitu. Sebenarnya nanti bisa di mapping lagi sama operator atau sama dosen gitu ya. Jadi waduh ini umpamanya kampus-kampus yang di atas 2000 gitu ya. Ini pasti akan kewalahan nih kalau seumpamanya sama operator semua untuk mapping datanya. Nah, di kita kan sudah ada fitur apa mata kuliah ya. Jadi di mata kuliah itu kita bisa tentukan dosen koordinator. Nah, di sini mata kuliah. Close. Oke, nah di sini di mata kuliah itu nanti ketika diedit mata kuliah itu ada namanya dosen koordinator sama dosen pengembang RPS. Nah, nanti ditentukan dosen koordinator sama dosen pengembang RPS itu siapa. Nanti di akun dosen itu bisa menentukan data rencana evaluasi nanti di sini. Nah, nanti rencana evaluasinya itu bisa di mapping. Oh, di sini aktivitas partisipasinya dari mana gitu. Nah, nanti diambil dari sini umpamanya
dari presensi kehadiran gitu ya. Oh nanti dari UAS ke UAS lagi, UTS ke UTS lagi gitu ya. Nanti bisa ditentukan. Lalu persentasenya nanti bisa ditentukan juga, nanti ada deskripsinya ditentukan apa gitu ya. Kalau nggak salah ada data apa seperti RPS atau apa ya, yang nanti bisa diuploadkan pakai link Google Drive ya di sini. Jadi nanti bisa ditentukan. Nah, nanti kalau sudah ditentukan komponen ini udah di mapping, operator tinggal ngambil aja datanya. Ngambil datanya di mana? Ngambil datanya itu di sini di open feeder, lalu nanti ditentukan maaf, di sini ya. Pertama di rencana evaluasi dulu gitu. Rencana evaluasi ini nanti menginsertkan data ke master mata kuliah rencana evaluasinya gitu. Yang kedua nanti dari sini baru masuk ke komponen evaluasi per kelas gitu. Nanti di sini komponen evaluasinya diambil, disesuaikan lagi dengan kebutuhan seperti yang tadi ya, mau pakai nama kelas atau nama parameter tambahan yang lainnya. Yang jadi catatan ya, kalau seumpamanya satu semester itu nanti menggunakan ID kelas, maka satu semester itu ya full ID kelas ya, jangan ada perubahan-perubahan. Karena nanti kalau perubahan lagi efeknya nggak akan kesinkron gitu. Selanjutnya di sini dari data evaluasi pembelajaran per kelas baru nanti masuk ke nilai komponen evaluasi pembelajaran gitu. Nanti tinggal diambil aja nilainya dan nanti disinkronisasikan di open feeder di sini. Gitu. Di sini ya nanti seperti biasa kalau open feeder itu ya harus diinsert dulu ya, diimport dulu datanya, kalau sudah masuk baru nanti disinkronisasikan gitu. Nah, selanjutnya dari open feeder juga nanti ini akan ada update berkaitan dengan NUPTK gitu ya. Jadi nanti kita akan mengupdate di ajar dosen, baik itu nanti di ajar dosen atau nanti di pembimbing, penguji, itu nanti ada dua field. Karena di patch yang terbaru itu baru ditampilkan gitu ya. Jadi kita baru menyesuaikan nih, nanti ada field untuk NIDN dan field untuk NUPTK. Untuk dosen yang tidak memiliki NIDN tapi memiliki NUPTK nanti bisa ditentukan nilai NUPTK-nya. Nanti akan disesuaikan juga di siakatnya ya. Kalau seumpamanya dosennya udah ada NIDN, NUPTK-nya dikosongkan nggak masalah juga gitu. Jadi nanti ada field di NUPTK ya di sini gitu. Nah nanti kalau sudah ya nanti data tadi ya, data pengajar, data KRS, data nilai, nanti data AKM. Nah di sini ya data AKM, lalu aktivitas mahasiswa. Nah di sini nih aktivitas mahasiswa yang yang perlu apa ya ditekankan gitu ya. Nah aktivitas mahasiswa ini jadi kondisinya kalau seumpamanya sudah tersinkron gitu ya, ini tidak bisa terhapus gitu. Ini yang mungkin jadi perdebatan kenapa sih nggak dihapus gitu ya. Karena sebelumnya itu bisa dihapus, ada kendala dari sisi ini operatornya sudah mensinkron data aktivitas mahasiswa, tapi nggak taunya dihapus. Lalu dia menginputkan data pesertanya gitu. Ketika menginputkan data pesertanya disinkronisasikan, sedangkan aktivitas mahasiswanya dihapus, itu tidak akan pernah tersinkronisasikan karena master datanya ini dihapus gitu. Nah, cara bisa sinkronisasikan gimana? Harus insert lagi data aktivitas yang sama, lalu nanti baru insert pesertanya gitu. Ya, otomatis ketika insert dua kali, nanti akan jadi dua di pangkalan datanya gitu. Ketika menjadi dua data di pangkalan datanya, efeknya apa? Ya harus dihapus salah satu. Itu kan yang agak merepotkan sebenarnya fitur apa untuk menghapus datanya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang jadi catatannya ya untuk aktivitas mahasiswa, lalu nanti di sini ada lulus keluar gitu. Nah, lulus keluar nanti seperti biasa diimporkan lalu disinkronisasikan di sini. Nah, seperti itu mungkin Bapak Ibu kita ada waktu kisaran 1 jam ya. Ini pasti
banyak nih, lebih banyak diskusinya untuk ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Silakan Bang Gi. Baik, terima kasih banyak Kang Yazid atas pemaparan materinya dan sisi sharing kita hari ini. Betul banget ya Kang Yazid, karena ini mengenai pelaporan dan sangat-sangat teknikal mungkin ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga di beberapa waktu lalu, mungkin saat pelaporan checkpoint 2 tahun lalu, ada kendala dan lain sebagainya. Boleh banget Bapak dan Ibu kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan nih terkait case materi kita di hari ini mengenai pelaporan checkpoint 2, boleh banget. Tadi udah ada yang mau mengajukan pertanyaan ya. Boleh ditulis dulu di kolom chat live Zoom-nya. Namun sebelum kita ke kolom chat live Zoom untuk membacakan pertanyaannya, Anggi mau langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ke open mic dulu ya kita sebelum baca yang ada di chat live Zoom. Boleh raise hand terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk nanti kita bisa bukakan mic-nya. Oke, di sini ada dari Pak Anhar. Silakan Pak Anhar, boleh langsung open mic dan silakan. Baik, Mas Yazid. Siap. Tadi untuk nilai yang tidak unpublished, itu Oke. ketika ditarik nilainya, apakah tertarik atau dipublish lagi baru ditarik? Oh, oke. Untuk kasus pelaporan ya. Hmm. Ya. Mohon maaf, Mas Anhar dari kampus mana dulu ini? Setiap Balikpapan. Oh, oke. Saya balik papan. Mohon maaf nih. Soalnya nggak ada ini, mohon maaf ya. Baik. Terima kasih Mas Anhar. Jadi untuk kondisi pelaporan pededikti itu ketika kita mengambil datanya itu publish nggak publish akan tertarik gitu. Oh, ya, maksudnya. Seperti itu. Jadi ya tadi ya seperti dibilang kalau pelaporan itu kita akan secara keseluruhan baik itu publish nggak publish gitu ya. Tapi dari sisi mahasiswa itu Tetap kan nanti yang publish. apa terlihat yang publish saja gitu kan ya. Oke. Seperti itu. Itu satu. Kedua, Oke. menu dosen wali tadi itu bisa didetailkan sedikit. Misalnya, di sisi operator diatur dosen walinya, mahasiswa walinya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Tarikannya di mana tadi itu ya? Oke, di dosen apa pembimbing akademik ya Pak? Mm-mm. Oke, itu ada di sini Pak. Jadi penarikannya itu untuk Iya, saya jadi belum jelas aktivitas tadi ya. di sini. Ya, Nah, sebelum dimasukkan itu nanti ada di bentar di sini. Di laporan di validasi data, maaf, di mm-mm. laporan di open feeder, Bapak. Laporan open feeder, Mm-mm. nanti di sini ada BKD, sinkronisasi BKD. Mm-mm. Nanti pilihnya yang akademik, bimbingan akademik, nanti ditampilkan aja, nanti ditampilkan baru nanti diproses, nanti ada proses gitu. Ini Mm-mm. sepertinya belum keupdate sehingga belum bisa diperlihatkan ya di sini. Nah, itu maksudnya. Saya mau coba langsung sinkron di menu itu di open feedernya ataukah langsung di Neo-nya tersinkron di sini. Kalau misal sudah update. Iya, harusnya sih gini Pak. Jadi nanti sistemnya itu ini kan akan sinkronisasi BKD ini akan menginsert datanya ke aktivitas mahasiswa. Kan Mm-mm. kondisi sekarang aktivitas mahasiswa ini kan ini ya Pak, apa harus nyebutin satu-satu yang agak repotnya di situ kan. Betul. Nah, di sini kita apa bypass untuk data yang tadi aktivitas pembimbing akademis itu diambil dari dosen PA, kita sinkronisasikan untuk masuk ke data aktivitas mahasiswa sini. Jadi nanti sinkronisasi tetap lewat di aktivitas mahasiswa di sini, gitu. Nah, nanti narik tetap nanti aktivitas mahasiswanya, lalu nanti pembimbing penguji sama pesertanya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi nggak usah nginput satu-satu lagi untuk pembimbing akademiknya gitu ya. Oke. Diambil dari situ.
Siap. Ada lagi, Mas Anar? Cukup, cukup. Ah, siap, siap. Oke, ada lagi? Mangga, silahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Anhar sebelumnya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Asep Surya ya dari STIE Gema. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Ibu Anggi. Izin Pak bertanya Pak. Yang pertama terkait aktivitas mahasiswa tadi yang dibahas. Jika kami sudah melakukan sinkronisasi dari open feeder ke neo feeder dan neo feedernya juga sudah kami sinkronisasikan dan berhasil. Nah, kemudian lagi tambahan data gitu Pak untuk aktivitas mahasiswanya itu. Nah, kami lakukan itu apakah update data atau tetap insert gitu? Oke, Apakah tidak akan tertimpa dengan data yang oke, sebelumnya gitu Pak? Kalau misalkan ada tambahan data lagi, oke. itu yang Tambahan datanya ini bisa diperjelas nggak? Contohnya, tambahan data ini, oh ternyata pembimbingnya ada yang kurang, kita inputin data pembimbingnya. Atau ternyata, oh ini pesertanya, umpamanya pesertanya ada yang kurang, ditambahin. Atau ada perubahan dari judul, boleh dispesifikasikan nggak? Ini Pak, tambahannya itu lebih kepada tambahan mahasiswanya. Misalkan tadinya ada 88 mahasiswa yang sudah selesai aktivitas mahasiswanya, kemudian ternyata di periode akhir ini nih ada lagi yang sidang ataupun ada yang presentasi laporan magang. Nah, nambah lagi misalkan ada 50 data gitu. Nah, itu langkah untuk mensinkronnya lagi supaya tidak tertimpa data yang 88 sebelumnya gitu. Khawatir tadi yang Bapak jelaskan Hmm. kami sinkron lagi ternyata jadi double datanya gitu Pak. Ya, oke, baik. Karena kan gini, kalau nanti secara teknis gitu ya, kan sudah terinsert yang 88. Iya. Nah, maka nanti tinggal ambil lagi aja aktivitas yang baru gitu ya, yang last update-nya. Lalu nanti disinkronisasikan diinsertkan ulang. Tapi nanti akan ada yang gagal. Yang gagal ini tandanya sudah pernah disinkronisasikan gitu. Nah, di sini ya. Jadi nanti di aktivitas di sini aktivitas mahasiswa. Nanti kan ini umpamanya udah ada 9 gitu. Gak taunya last update-nya itu udah 50 gitu ya. Nah, nanti tinggal insert lagi aja. Maka harusnya 9 ini akan gagal karena sudah ada ID aktivitas sebelumnya gitu. Oh, Jadi nanti tinggal insert aja yang gagal, nanti ada gagal, ketika gagal tuh ada informasi ID sudah ada atau ID aktivitas sudah ada. Itu abaikan aja gitu. oh, Kalau ngambilnya dari si akad ya Pak. Kalau seumpamanya Bapaknya ngambil apa ternyata bukan dari si akad, modifikasi sendiri gitu ya. Nah, ini kemungkinan bakal ada double kemungkinan bisa jadi apa ya? Harusnya ke insert tapi menggunakan ID aktivitas yang sama, dia akan tertolak gitu. Tapi kalau ngambilnya dari full dari si akad harusnya sih dia nggak akan ini ya, nggak akan nggak akan jadi redundant data gitu. oke. Seperti Kalau itu. misalkan semisal gini Pak, kalau kami misalkan download lagi data, terus data yang sudah dilaporkan kami misalkan filter gitu ya, kami hapus data yang sudah dilaporkan, terus data yang terupdate kami apa upload lagi gitu, sinkron lagi di open feed-nya. Apakah bisa seperti itu Pak supaya tidak Sangat bisa, bisa? sangat bisa. Oke. Itu kalau seperti itu maka meminimalisir tadi kalau ada error berarti ada kesalahan data. Nah, itu harusnya kan masuk ya. Iya, Seperti itu. Nah, itu betul Pak. bisa lebih mudah juga gitu Iya. seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Itu yang pertama Pak. Yang kedua gini Pak, kasus di kami itu untuk sekarang itu di semester genap itu kan baru mulai menggunakan aplikasi OpenFeeder ini dan saya baru mempelajarinya juga ya dan saya baru sinkron di aktivitas mahasiswa ini. Nah, Siap. yang paling pokoknya kan di data kegiatan mengajar dosen dan juga KHS mahasiswa dan lain-lainnya. Nah, di kami itu ada beberapa dosen yang memang di real kenyataannya itu dosen LB dan dosen LB ini
lebih dikatakan mereka itu LB-nya belum punya home base gitu ya. Jadi masih proses home base-nya. Nah, kami kan untuk melaporkan ke PDDT-nya otomatis harus dosen yang sudah memiliki nomor ID dosen gitu ya, NIDN atau NUPTK. Nah, jadi Tuh. untuk mensiasatinya, jadi kami melaporkannya oleh dosen yang memiliki NUPTK atau dosen tetap. Jadi dibagi B dengan ke confident atau ke PDDT-nya diganti dengan dosen yang memiliki NIDN atau dosen tetap, itu apakah harus kami rubah dulu di si akad sininya Pak ya, karena sudah selesai aktivitasnya, atau nanti di aktivitas open feeder-nya yang dirubah gitu, nama dosen yang digantikan itu. Misalkan bahasa Indonesia, dosennya itu dipegang oleh dosen LB gitu. Kemudian karena di prediksinya tidak ada dosen LB tersebut, kami ganti dengan dosen tetap siapa yang cocok untuk menggantikan mata kuliah bahasa Indonesia ini gitu Pak. Ya, siap. Berarti ini data pengajar ya? Data pengajar. Oke. Nah, kasus data pengajar yang pasti pertama ya tadi ya harus koordinasi dengan dosen yang akan di-assign dulu ya Pak. Karena Betul. nanti jangan sampai dosennya itu marah-marah kok saya tiba-tiba harus laporan BKD yang saya tidak ajar gitu ya. Iya, betul Pak. Seperti itu. Oke. Iya. Nah, selanjutnya di sini Pak di data kelas kuliah. Di sini ada data kelas kuliah. Ada data pengajar ya. Ya biasanya kita akan selalu menginformasikan di sini. Di sini tuh ada field NIDN atau NUPTK. Nah, ini field ini digunakan untuk field yang akan dilaporkan gitu. Jadi umpamanya ini atas nama dosen Farah Aulia. Tapi nanti yang dilaporkannya dosennya Pak Asep gitu ya. Maka Betul. masukin NIDN-nya Pak Asep di sini. Oh. Yang ngajarnya tetap Bu Farah, tapi yang nanti akan terlaporkan adalah NIDN-nya Pak Asep. Oh, jadi Gitu. kuncinya di sini ya Pak ya? Ya, betul. Jadi nanti kuncinya di sini sama SKS-nya. Kalau seumpamanya ada 2 dosen gitu ya, Kang. Di sini ada 2 dosen gitu. Nah, yang satu dosen LB, yang satu dosen asli gitu ya. Nah, Iya. maka nanti di sini kan dosen asli pasti full SKS 3. Dosen Iya. LB-nya nanti dinolin gitu. Yang diisi dosen yang NUPTK. Bentar, saya ngambil kelas yang ada lebih dari satu deh. Nah, ini contoh banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada berapa? Ada SKS-nya 2. Yang ngajar ber-NIDN mana? Cuma 2 orang contohnya ya. Ini satu gitu ya. Ini 0 gitu. Nah, nanti masukin ini NIDN-nya Pak Abdul, ini gitu ya, NIDN Pak Abdul ini NIDN-nya Bu gitu. Jadi seperti ini. Jadi yang ini nanti kosong kan? Karena nanti ada kaitannya. Nah, rencana pertemuan nanti dibuat berapa umpamanya di 88 gitu ya. Karena nanti rencana pertemuan itu ini kan khusus untuk pelaporan ya Pak. Realisasinya Iya. kan nanti ada di jadwal per pertemuan di sini gitu. Iya. Jadi nanti nggak akan pengaruh di rencana pertemuan sama realisasinya gitu. Ini supaya memudahkan sih untuk dosen-dosen tadi ya gitu. Seperti itu. Oke. Siap Jelas? Pak. Jelas Pak. Terima kasih Pak Siap, penjelasannya. sama-sama. Kami coba dulu. Ya. Siap. Sama-sama. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Semoga jadi insight juga untuk rekan-rekan lainnya. Baik, Kang Yazid, ini ada Panindin Jamaluddin atau Bu Nindin ya ini. Boleh, silakan untuk langsung open mic dari kampus mana ini Bapak atau Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Bapak, baik. Ya. Panindin dari Terima kampus kasih. mana Pak kalau boleh tahu? Dari Universitas Sindangkasih Majalengka. Oke, baik. Dari SKM, baik. Siap. Silakan Pak. Gini Mas, menyambung yang tadi dulu, mumpung keingetan. Kalau yang pergantian dosen itu untuk ajar dosen kan itu kalau yang NUPTK udah bisa nggak Mas? Ya,
Yang NUPTK itu nanti akan kita sesuaikan ya untuk Oh iya field ya. yang NUPTK gitu. Oh berarti yang Kalau untuk nanti sekarang akan mah belum berarti ya segerakan Mas? ya kita Oh siap. update dulu yang open feedernya gitu ya, baru nanti Ah, nanti kita sesuaikan gitu. ah, siap. Sama mau nanya untuk yang apa sinkronisasi BKD itu berarti nanti untuk yang tugas akhir sama skripsi itu bisa disinkronkan narik berarti ya Mas? Betul, harusnya bisa disinkronisasikan, tapi dengan catatan ya Pak. Catatannya Ah, itu harus sampai akhir. Untuk fitur berarti tugas akhir sampai itu ya, jadi sampai tugas akhir sampai sidang, sampai pemberian nilai, sampai statusnya lulus. Kalau sudah lulus oh, baru nanti bisa di get datanya. Kalau oh seumpamanya berarti kalau sampai setengah ah, itu nggak akan bisa get datanya gitu. nah, berarti kalau lulus itu kan pengaruh kalau ditarik itu masuk ke aktivitas lulus mahasiswa ya Mas? Iya, nanti sampai kelulus. Kalau umpamanya sudah diluluskan di sidang tugas akhir, itu Ah, udah ada kalau nggak salah tuh di kelulusan itu udah langsung ke insert juga gitu. Jadi nggak usah insert dua hmm. kali lagi gitu. Oh, berarti metodenya itu diluluskan dulu, berarti jangan dulu sinkron ke feeder ya, nanti gagal berarti kalau masukin AKM dulu ya? Iya, betul. Kalau itu mah nanti Ah, di apa di AKM dulu aja gitu. Kalau ya pelaporan ya. ini ya. Karena itu kan nanti pasti otomatis lulus dulu ya kalau disinkronkan mah mahasiswa lulus, berarti nanti Gini, AKM-nya nggak punten akan Mang, ketarik ya? punten Ah, Kang. Ini coba kita gimana? luruskan, maksudnya dulu apa kita Siap. persamakan persepsi dulu ya. Jadi Ah, nanti ah, untuk di sini bentar saya coba share screen lagi. Nah, kan di open feeder itu tadi ya berkaitan dengan sinkronisasi BKD. ya. Nah, ini kan ada ini ya, tugas akhir, skripsi, tesis atau Ah, disertasi gitu. hmm, Ini diambil dari fitur tugas akhir. ya, tugas akhir ya. Nah, nah, mahasiswa yang sudah mengikuti tugas akhir harusnya yang sudah memenuhi syarat semuanya dong berkaitan dengan nilai, udah Ya, clear semua, kekuatan keuangan, udah clear semua gitu kan ya. Nah, nanti sampai selesai namanya pemberian nilai di sini, pemberian nilai dan yudisium gitu. Yang sudah hmm, diyudisiumkan dan pemberian nilai, dia otomatis akan menginsert ke data kelulusan di sini, gitu. Jadi nanti akan apa jadi udah data kelulusannya beserta tanggal kelulusannya gitu ya, IPSPK dan yang hmm, lainnya, karena kan nanti ada kaitannya dengan apa mata kuliah ya gitu kan. hmm. Nanti kalau sudah, nanti baru bisa di get datanya di sini, gitu. Yang tadi di laporan, lalu open feeder. Nah, di sini sinkronisasi BKD. Nah, nanti di sini baru bisa nge-get untuk data yang tugas akhir gitu atau yang skripsi. Nanti Hmm. dari sini akan menginsert datanya itu ke aktivitas mahasiswa Hmm. sesuai dengan judul yang terakhir dia inputkan gitu. Dari Oh, sini ya. baru ya nanti pelaporan seperti biasa di aktivitas mahasiswa gitu. Tapi Oh, syaratnya berarti tadi tugas akhirnya ini dituntaskan, Pak. Nggak boleh setengah-setengah. oh, siap, siap, siap. Ya berarti jadi tugas akhir itu pokoknya nilai aktivitas lulus itu jangan pernah disinkronkan itu pokoknya aktivitas terakhir ya pokoknya yang penting bisa narik dulu data ke situ ya. Iya, betul. Nah, sama Seperti satu itu. lagi Mas Bangga. untuk tadi yang apa dosen koordinator itu untuk mata kuliah ya untuk nilai komponen tuh Iya, itu berarti kalau dosen koordinator nggak ditugaskan berarti menu mata kuliah itu nggak akan muncul di dosen berarti Mas? betul. Menunya muncul tapi mata kuliahnya nggak ada. Oh, mata kuliahnya yang nggak ada. Oh ya. Iya, menunya harusnya tetap ada, tapi Hmm. nanti dari sisi apa list mata kuliahnya nggak ada gitu. Oh nggak muncul berarti tetap harus ditugaskan dulu ya biar biar muncul Betul, berarti ya. Oh ya. betul. Harus ada tentukan koordinator. Jadi kan di sini Kang ada dua ya, dua field ya Kang. Ini saya coba Nah, ulangi lagi. Itu ada dua, dosen koordinator sama dosen pengembang RPS. hmm, Biasanya, biasanya banyak banyak kampus itu dosen koordinator dan dosen pengembang RPS itu sama. Tapi di beberapa kampus itu berbeda gitu.
Nah, nanti bisa beda ya, Kang, di sini. Ah, siap. Gitu. Di sininya ya. Oke. Mungkin seperti itu, Kang Nindi. Oh, siap, siap. Satu lagi Mas, lupa. Ini untuk nilai ya. Nilai itu kan ada nilai publish ya. Karena kalau lihat di menu itu kan nilai itu dipublish sama bagian akademik ya. Betul. Nah ini tuh kemarin tuh yang semester kemarin kebetulan kejadian nilai itu ada beberapa yang tiba-tiba muncul ke mahasiswa, sedangkan akademik belum klik publish, tapi udah ada muncul beberapa ke mahasiswa tuh. Nanti harus dicek lognya, kemungkinan ada yang memang mempublish atau di sini Hmm. tuh kalau nggak salah ada aturan baru. Ah, Coba dicek, Kang. Di sini tuh ada aturan. Hmm, Bentar. Konfigurasi nilai, aturan entry nilai. Nah, di sini ada aturan dosen bisa publish nilai sama dosen tidak publish nilai. Coba cek, Kang, aturannya. oh, Jangan-jangan nanti ini diaktifkan dosen bisa publish nilai sehingga oh dosennya siap, nggak publish oh gitu. siap, siap. Kalau gitu nanti saya cek, siap. Seperti itu. Nah, Oke, udah terima kasih baik. banyak. Siap, Baik, sami-sami, Pak. baik, 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 Pak. Ini terima kasih juga atas pertanyaannya. Sebelum kita lanjut ke Pak Fahru, juga Pak Khairul ya, yang akan open mic, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang ada di kolom chat live Zoom dulu ya, karena sudah ada juga beberapa. Kita ke pertanyaannya dulu dari Pak Andreas. Terkait setting template ijazah dan transkrip bagaimana ya, Kak? Ini sama seperti pertanyaannya bahasa pas baik. Boleh mungkin Kang Ejit untuk dijelaskan bagaimana cara setting template ijazah dan transkrip? Oke. Untuk template transkrip itu harus request ke tim kita ya. Jadi tidak bisa Mm-mm. langsung disetting. Oke. Itu harus request sesuai dengan MOU. Sedangkan untuk ijazah gitu ya. Itu nanti ada template-nya. Template-nya itu di eh, konfigurasi lain. Nah, di sini ada template ijazah gitu ya. Nah, di sini silakan kampus mau ada berapa berapa apa jenis ijazah gitu ya. Ini udah dinamis, bisa disesuaikan gitu. Nah, nanti di sini ada unduh template-nya. Kita udah ada template dasar ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nanti hasil ekspornya itu bentuknya tetap Word gitu ya, bukan PDF. Nanti dari Word itu silakan nanti bisa di print sendiri. Nah, ini ada kata-kata kuncinya. Nanti silakan kata kuncinya tinggal di copy paste. Oh, ini akreditasi program studi. Nanti bisa tinggal ditambahkan aja di sini. Nah, ini contoh ya. Ini tinggal copy apa diklik nanti akan di copy kata kuncinya gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau seumpamanya pertanyaannya kayak gimana tuh? Kok udah mengajukan tapi belum selesai? Yaitu memang masih dalam antrian ya, antrian pekerjaan untuk yang transkrip gitu. Nanti bisa di follow up ke grup ini, ke grup adminnya masing-masing ya, seperti itu. Mungkin itu ya, Mbak Anggi. Oke, baik. Terima kasih Kang Pak Andres dan juga Ibu Safa. Mungkin mengenai terkait template ijazah dan transkrip, nanti bisa langsung di follow up aja di WhatsApp grup koordinasi kampusnya masing-masing ya. Nanti akan tim kami bantu jawab untuk solusinya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom. Ada dari Pak Muhammad Hazin. Maaf karena join terlambat, izin bertanya apakah sudah ada interface antara si akad dengan LMS sehingga data yang diperlukan oleh si akad, misal daftar nilai, bisa langsung tercopy langsung dari LMS. Jadi tidak perlu download manual dan re-entry lagi. Terima kasih. Mungkin boleh bantu Oke, dijawab, Kang Ejit, silahkan. siap. Pak Hasim dari kampus mana ya? Saya coba make sure dulu. Oke, Pak Hazin boleh. Mungkin open mic boleh.
atau tidak. Jika tidak bisa boleh di kolom chat live Zoom aja, boleh ditulis Pak Hazin dari kampus mana. Halo Pak Hazin, masih ada ya di ruang live Zoom-nya. Boleh Pak Hazin diinfokan dari kampus mana untuk pertanyaannya, nanti akan bantu dijawab oleh Kang Yazid. Oke, mungkin Mungkin lagi sambil takutnya nyambi mungkin ya. ada kendala juga mungkin ya dari Iya, iya, mic-nya, iya. Mm-mm. atau mungkin lagi ada kegiatan di luar. Mungkin mau kita pending sampai takutnya nanti apa ya tidak tersampaikan gitu ya. Boleh, boleh. Boleh, mungkin nanti akan Di recall lagi ya di terakhir ya. di recall lagi. Oke. Baik, kita langsung next dulu ke pertanyaannya dari eh, Ibu Hilda. Izin bertanya, setelah cek validasi menu jumlah cuti atau nonaktif, ada banyak mahasiswa yang statusnya cuti dan tidak aktif. Padahal status di PDDikti sudah lulus. Bagaimana cara merubah agar sama dengan PDDikti? Apakah perlu sinkron ulang agar data yang diisi akan sama dengan PDDikti? Silakan Kang Yazid, boleh langsung dijawab. Oke. Nah, di sini kalau seumpamanya ada perbedaan data ya. Nah, ini perbedaan data itu biasanya kenapa? Karena Bapak Ibu itu meluluskannya itu bukan lewat si akad, tapi melewati neofeeder. Sehingga di si akadnya itu, oh ini nggak ada status, generate aja, nonaktif semuanya. Bagaimana cara mencocokkan supaya nanti data yang aktif berapa, yang lulus berapa? Maka yang pertama dilakukan adalah mencocokkan dulu data kelulusannya, gitu. Kalau Bapak Ibu masih melakukan manual untuk penginputan data kelulusan, gitu ya, kemungkinan pasti akan berbeda, gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah di sini ya, mencocokkan dulu data lulus keluarnya sama dengan di PDDikti, gitu ya. Kalau sudah selesai data di sini ya, data lulus atau keluar yang sudah selesai, udah sama, yang dilakukan adalah tadi validasi. Nah, ini menunya kok, oh ya, saya belum dapat akses ya. Bentar. Nah, nanti baru masuk ke validasi yang tadi mahasiswa cuti atau nonaktif. Jadi nanti kalau seumpamanya ada yang melebihi dari AKM gitu ya, nanti akan bisa dihapuskan jadi lebih bersih gitu. Seperti itu ya. Apakah ada nggak orangnya? Bu siapa tadi? Oke. Dari Ibu Hilda. Oke, Bu Hilda ya. Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab, Pak Kang Yazid. Oke, baik. Jikalau sudah terjawab, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Hilda. Oh, tadi Pak Hazin itu dari STT Raden Wijaya Mojokerto, Kang Yazid, yang Oke, siap. pertanyaan apakah LMS sudah... Siap. Jadi seperti ini, berkaitan dengan sinkronisasi LMS dengan si akad, itu sudah ada namanya konfigurasi nilai gitu. Nah, di sini kita tentukan dulu per semester ini ada nilai LMS, ada nilai si akad. Kita ini ya, kita akan mapping dulu secara global gitu ya. Oh, nanti tugas itu masuknya kemana gitu untuk nilai kesiakat. Umpamanya di sini UTS, kan di sini nilai LMS ada UTS, oke ke UTS, UAS ke UAS, kuis mau kemana gitu ya. Nilai nanti di siakatnya, nanti forum masuk kemana gitu ya. Nanti bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya di sini pelaku integrasi nilai. Kalau seumpamanya nilai itu integrasinya pengen sama dosennya sendiri, maka dicentang dosen. Nanti disimpan. Nanti dari sisi dosen itu bisa mapping sendiri
untuk ini dari LMS-nya gitu ya. Dosen itu ada 5 tugas, tapi yang nanti akan dinilai oleh dosen itu yang akan jadi nilai akhir hanya 3 tugas aja contohnya gitu ya. Nah, nanti bisa dipilih tuh tugasnya itu yang mana saja gitu. Bentar di sini saya coba lihat laporan dulu. Keaktifan mengajar. Hmm. Nah, nanti di sini ya dinilai itu nanti ini saya login sebagai dosen ya. Nah, nanti di sini bisa ada namanya mapping data ya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat mapping datanya apa disesuaikan UTS UAS-nya ini karena belum dibuka ya di luar waktu sehingga tidak bisa dibuka. Kalau sudah nanti bisa di mapping sendiri gitu. Otomatis nanti akan menjadi nilai yang ada di apa si akadnya gitu. Antara LMS dan si akad nanti udah sinkron gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang Yazid. Semoga terjawab ya, Pak. Nanti mungkin bisa disimak lagi juga rekamannya untuk melihat jawabannya. Oke, kita next lanjut ke eh, open mic ya. Di sini sudah ada Pak Ahmad Fahrul Roshi. Boleh silakan Pak langsung open mic. Siap, terima kasih atas waktunya. Siap. Yang ingin saya tanyakan itu kan memang dari tahun kemarin menggunakan Open Reader, cuman kendalanya di kita itu ketika pelaporan nilainya kan diinput manual satu-satu. Jadi secara otomatis EPK sama EPS-nya itu kan tidak ada karena masih belum tahu. Jadi sama saya itu langsung disinkron semuanya. Yang penting nilai sudah ada, nilai angka sama nilai huruf gitu, kemudian disinkron ke feeder. Alhasil kemudian setelah pelaporan ganjil ditutup, ketika dicek kembali kok EPK rata-rata mahasiswa itu tidak nyampe 2 gitu. Hanya satu koma berapa walaupun nilainya mahasiswa itu sudah 75 ke atas. Itu kendalanya ketika menggunakan open feeder atau mungkin ada apa template lain yang kemungkinan ketika input nilai itu secara otomatis EPK sama EPS-nya itu terisi gitu, Pak. Oke, baik. Kalau di STI eh, budaya budaya itu belum menggunakan siakat berarti ya. Finalnya. Baik. Nah, ini make sure ya, Pak. Ini tuh nilainya itu ngambil untuk nilai yang sinkronisasi terakhir tuh ini kan nilai nilai kuliah ini kan, bukan Iya, AKM ya. iya. Nah, iya, kalau dari situ saja memang data AKM bakal jadi kecil gitu, Pak. Jadi harusnya tadi ya sesuai dengan instruksi itu. Oke, bentar. Dari sini ya, dari data nilai. Nah, setelah nilai ini, yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi AKM. AKM ini, gitu ya Pak, ini menentukan IPS dan IPK-nya.
perhitungannya secara manual. Kalau punya siakat berarti tinggal ambil aja dari siakatnya kan. Tapi kalau seumpamanya, waduh kalau kita harus ngitung satu-satu lumayan capek nih untuk ngitunginnya gitu ya. Yang Iya, dilakukan kayak gimana? Maka dari sisi neofeeder, bentar, di neofeeder itu ada fitur untuk perhitungan AKM-nya. Bentar, neofeedernya. berarti nanti untuk nilai yang diupload di di Open Feeder itu tidak apa-apa walaupun tidak ada EPK sama EPS-nya ya Pak. Nilai yang ada di open feeder nggak ada IPS, IPK. AKM-nya maksudnya, nilai atau AKM. Kalau nilai kan Yang memang harus ada ya, karena kan nanti akan terakumulasi gitu. iya nilainya saja, cuman ketika saya upload yang pelaporan tahun kemarin itu memang cuma di apa nilai template nilai itu cuman yang diupload gitu. Oke, bentar-bentar. Ini kan Iya, ada nilai indeks, nilai angka. Yang di iya. input apa? Jadi Nilai angkanya saja. nilai angka sama huruf saja yang diisi, sedangkan untuk yang Oh iya, itu tidak diisi. iya, iya, iya bakal jadi nol Pak, karena kan indeks ini adalah pengkali. Harusnya diisi juga ini Pak. Kalau di sini. Soalnya Indeks itu kan pengkali, dia tiga oh iya koma iya. empat empat atau 2 atau satu. Ini kan yang akan menjadi pengkali dengan SKS-nya, Pak. Kalau seumpamanya nilainya ini nggak diisi, indeksnya ini nggak diisi, ya akan dikalikan dengan nol, Pak. Walaupun mungkin nilai angkanya 70, 80 gitu ya. Iya. Itu pengaruh dari situ juga, Pak. Oh iya iya iya. Jadi harus diisi juga. Atau mungkin harus ditransaksikan di data AKM itu ya Pak, biar nanti PK sama EPS-nya muncul. Nah, kalau seumpamanya di data AKM, itu akan melihat juga dari sini sebenarnya. Ditransaksikannya juga. Oh iya iya. Karena dia faktor utama pengkalinya Pak, indeks indeks ini tuh. Kalau indeksnya nol ya nanti di PSPK ketika diakumulasikan akan nol juga, atau nanti yang sebagian nol sebagian ada, yaitu nilainya akan nggak apa akan kecil juga gitu. Karena ini faktor pengkalinya Pak. Seperti itu Pak. Oh iya iya. Soalnya kalau di tempelnya itu tidak ada apa istilahnya itu cara untuk biar nilai indeksnya itu tampil bagaimana gitu. Ya, agar nilai tampil kan sebenarnya ini kembali ke kampusnya masing-masing. Oh iya. Nilai ini, nilai huruf, nilai angka ini kan itu diambil dari bentar nih feedernya. Ada konfigurasinya kan Pak. Jadi nilai lebih umpamanya nilai rentang 80 sampai 100 dapatnya A gitu kan. A itu bobotnya Iya iya. adalah 4 gitu. Itu kan ada settingannya di NeoFeeder. Itu ngambil dari Iya situ iya. juga gitu Pak. Gitu. Jadi mau nggak mau memang harus disetting di situ. Kalau seumpamanya kayak gini, kita kebiasaan umpamanya ya karena saya melihat ada beberapa kampus itu eh, dosen itu hanya menginputkan nilai akhirnya saja gitu. Nah, berarti kalau untuk kampus yang belum menggunakan siakan maka bikin query Excel aja gitu supaya apa disesuaikan rentang nilai sekian dapat bobotnya berapa, eh, dapat bobotnya berapa, dapat simbolnya apa gitu. Mungkin bisa di query Excel gitu nanti di situ. Tapi kalau dari si akad itu kalau di si akad kita itu udah otomatis kalau umpamanya dosennya di sini ya. Nah, ini contoh nilai. Nah, kita ada nilai manual, ada nilai otomatis. Kalau otomatis itu yang per komponen ya. Jadi nanti otomatis sistem itu akan generate nilai akhirnya sesuai dengan persentasenya. Nah, di sini di manual. Nah, kalau di Syakat itu nanti otomatis Pak di sini umpamanya sesuai dengan konfigurasi ya. 90 itu dapat apa? Nah, dapat A gitu ya. 87 Oh dapat iya iya. apa gitu. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Kira-kira sudah jelas? Iya sudah jelas Pak. Baik.
Sama-sama. Semoga ya nanti berarti harus pembukaan tipe 2 ya Pak untuk memperbaiki datanya. Karena Siap-siap. nanti ada kendalanya pasti nanti di ini Pak apa di pin nanti di akhirnya tuh kendalanya pasti akan di pin. Soalnya kemarin itu pas kaget ketika cetak HS itu kok rata-rata pengennya nggak nyampe 2 semua gitu. Iya, betul. Itu karena tadi bobotnya ya kalau dia nol kan ya seperti itu, Pak. Tapi Baik. Pak nanti coba dicek juga ya Pak di settingan yang di Neofeedernya ini Neofeedernya sepertinya. Kalau Nah, yang di Innovator tuh memang sudah ada ketika ngeput iya, satu-satu itu muncul semua gitu. iya. Cuman Siap-siap. ketika yang ini, yang open feeder itu. Siap-siap. Oke, baik-baik. Baik, Pak Fahri, terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih juga untuk jawabannya, Kang Yazid. Kita lanjut. Tadi ada Pak Khairul dari Upertisnya yang raise hand di kolom chat live Zoom. Di kolom chatnya, betul. Boleh Pak Khairul, silakan. Ada yang ingin ditanyakan langsung, boleh. Silakan Pak Khairul, bisa atau langsung open mic. Assalamualaikum Mas Yazid dan Waalaikumsalam. Ya dah, sehat dah. ya Pak. Mas. Alhamdulillah. Ya Mas, ini ngulang lagi nih Mas. Iya, Yang tadi siap. ada peserta juga nanya tadi tentang nilai komponen. Heeh. Nah, kemarin kan kita sudah setting nih nilai komponennya di laporan, kemudian nilai. Iya, Sorry, di konfigurasi nilai. betul. Oke. Yang kami tanyakan, ini kan kita sudah set ini Mas, dosen koordinatornya. Seharusnya kan dosen koordinator yang menginput komponen nilainya. Iya. Ya, nah kemarin kita sudah coba menginputkan nilai komponen di di evaluasi itu Mas ya, di kelas kuliah ya, Iya. di kelas kuliah sama mata kuliahnya. Coba Hmm. kita coba kita sesuaikan dengan komponen yang sudah dengan dosen mata kuliah atau dosen koordinator. Tapi kami cek di nilai otomatis itu nggak muncul nih Mas nilai komponennya. Apakah kita disetting di konfigurasi atau nilai disetting oleh dosen koordinatornya? Oke, Oke. satu. Kemudian tanggal yudisium Mas. Kita kan sudah setting Mas periode perkuliahan. Itu kalau yang genap ini kita mulai dari April sampai Agustus. Nah, kemudian untuk tanggal yudisiumnya, apakah di bulan Agustus atau lewat bulan Agustus? Karena nanti Oke. di checkpoint 2 nanti kan ada mahasiswa lulus tapi akhirnya dimintanya gitu. Iya, betul. Sementara itu aja Mas. Ya, Terima kasih. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini kendala berkaitan dengan komponen nilai otomatis dengan settingan apa evaluasi akademik ya, evaluasi akademik yang akan dilaporkan gitu. Kemarin tuh kan kita udah sempat koordinasi juga ya berkaitan dengan kendala ini. Eh, Kemarin tuh kan diminta agar dosen menyesuaikan dulu ya, menyesuaikan dari sisi apa dari komponen nilainya gitu ya. Baru nanti mungkin kemarin tuh apa dibantu dulu untuk query data supaya nanti langsung insert ke data nilai nilai yang akan diotomatiskan gitu kan ya. Seperti itu. Tapi ternyata kondisinya ada yang belum tersetting sehingga belum kesetting di nilai otomatisnya gitu. Maka yang perlu dilakukan seperti itu maka diinsertkan apa diinputkan di edit nilai manual gitu. Nah, jadi harus edit nilai manual gitu ya baru nanti akan terupdate seperti itu. Seperti itu ya. Kalau karena kan apa kita sepakat kemarin ya udah setting dulu semuanya gitu ya. Baru nanti kan diupdatekan gitu ya. Tapi ternyata ada yang telat setting dan ya otomatis akan jadi default gitu kan jadi berbeda gitu. Seperti itu. Karena kan di Uperti sendiri sudah ditentukan ya bahwa komponen nilai itu akan menyesuaikan dengan PDDikti gitu ya. Pasti jadi sama. Seperti itu. Terus yang kedua, benar. Yang kedua itu berkaitan tentang apa ya? Berkaitan dengan tanggal yudisium Mas. Tanggal yudisium ya.
Nah, tanggal yudisium pastikan tidak melebihi dari tanggal akhir perkuliahan ya dah. Jadi nanti di Neofeeder dilihat dulu tuh tanggal akhir perkuliahannya, pastikan tidak melebihi tanggal yudisiumnya, karena nanti ya seperti yang tadi udah bilang bakal jadi kendala gitu kan. Ini apa dia lulusnya umpamanya yudisiumnya 1 September, tapi terakhir perkuliahan itu di umpamanya tanggal 25 Agustus gitu kan. Jadi nanti di yang settingan periode di Neofeedernya diperpanjang dulu sampai akhir. Kalau seumpamanya udah melebihi batas, ini biasanya yang kendala itu di prodi udah yang nego-nego nih. Jadi yang nego-nego dari prodi, tanggunglah Pak satu lagi mahasiswanya atau dua lagi gitu ya. Nah ini kan udah tutup periode, yang nggak bisa. Jadi mau nggak mau kalau umpamanya seperti itu dari adak bisa apa udah cut off ya berarti semester depan lulusnya gitu, karena udah kita laporkan. Kalau enggak nanti kalaupun kita paksakan lulus di semester itu bisa jadi masalah juga gitu deh. Seperti itu ya. Oke, Mas. Oke, kasih Mas. Ya, sama-sama dah. Baik, terima kasih Pak Hairul dan juga Kang Yaji. Kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir ya. Ada 1 pertanyaan dari Siap. kolom chat live Zoom dan ada pertanyaan dari Pak siapa tadi Pak Iqbal ya yang udah raisen. Mungkin ke pertanyaan yang ada di kolom chat live Zoom dulu ada dari Budia. Izin bertanya, apakah data menu aktivitas mahasiswa bisa ditarik dari data deskripsi atau tugas akhir yang sudah disetujui prodi, menu wisuda dan tugas akhir, sehingga tidak input satu persatu lagi. Boleh langsung dijawab Kang Eji, silakan. Bu Ida itu dari prodi apa ya? Budiah, Ibu Budiah. Diah Puntarik ya. Dari Kampus kampus mana? mana ya Ibu boleh. Atau Ibu boleh langsung open mic juga boleh jikalau tidak ada halang. Budia masih ada ya di sini. Boleh Budia ada dari kampus mana Budia? Boleh bantu dijawab di kolom chat live Zoom. Oke, kalau tidak ada mungkin saya jawab. Ini sebenarnya mengulang ya. Oh, saya balik papan. Sama ya sama dengan Pak Anar ya. Itu sebenarnya bisa, tapi dengan syarat fitur tugas akhirnya itu diselesaikan. Tadi ya sudah sempat dibahas. Fitur tugas akhirnya itu diselesaikan sampai dia lulus gitu, sampai dia yudisium sampai lulus, nanti baru bisa ditarik agar jadi data aktivitas mahasiswa gitu. Syaratnya itu bisa ditarik tapi sampai selesai fitur tugas akhirnya itu. Kalau sumpahnya baru sampai mendaftar itu nggak akan ketarik gitu. Seperti itu ya Bu Dia. Oke, baik. Baik, Baik. Oke, tadi ada yang raisen ya, ada Pak Iqbal atau siapa, boleh langsung open mic. Pas saat ya. Boleh langsung open mic, Pak. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita tutup kegiatan di hari ini. Nah, Mas Armono nih. Oke. Ya. Boleh silakan Pak, boleh langsung open mic. Ya. Assalamualaikum Mas Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas? Gimana sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Izin Mas bertanya ini saya ada kendala di Neofeeder-nya. Di tanggal 8 Agustus itu kan saya generate PSN tuh. Nah itu ya lebih ada 20 udah PSN juga udah pokoknya udah semuanya. Cuman sampai sekarang itu belum turun ke Neofeeder. Itu bagaimana Mas? Udah sinkronisasi belum? Udah berkali-kali. Sampai sekarang belum turun ke Neofeeder. Nah itu dia yang kadang kendala memang di Neofeeder itu ketika nurunin data dari pangkalan data. Tapi ini Mas, di pangkalan data coba dicek udah sesuai belum data kelulusannya? Sudah. Ya, cuman di Neo-nya aja kan yang belum ya, gitu. Ya, secara data sih harusnya aman. Yang penting di pangkalan data udah terlihat dulu ya. Nah,
masalah di Neo-nya belum ke get, nah biasanya memang ada kendala dari patch atau ya kemungkinan biasanya biasanya nunggu patch baru lagi dari Neo-nya gitu. Yang penting di pangkalan data dulu aja. Karena kalau semua di pangkalan datanya nggak ada, nah itu yang lebih masalah Mas gitu. Mm-mm. Berarti Cuman ya aman tadi ya. ya harusnya sih kalau di pangkalan datanya ada bisa dilihat, bisa tanggal keluar, tanggal apa terus pinnya udah ada di pangkalan data ya udah harusnya sih aman. Nah di Neofeeder Ah, kan iya. itu sebenarnya lokal kampus untuk get data. Nah ini Mm-mm. kasus banyak kampus juga sebenarnya baik itu nanti fresh installer atau mahasiswa perubahan data di pangkalan data kegiatnya belum ke get gitu ya. Itu Iya betul. kasus banyak banyak kampus mengalami seperti itu. Biasanya sih ya eh, antara kita harus nanti ke LL Dikti gitu ya, minta bantuan untuk ke Diktinya atau apa nunggu patch baru gitu. Yang yang agak ini tuh yang agak sulit tuh kalau seumpamanya nanti kaitannya dengan ini di pangkalan kronisasi atau NIM gitu ya ada perubahan gitu ya atau nama ibu gitu ya ada perubahan di situ ketika nggak ke gate ketika mau sinkronisasi lagi bakal gagal terus karena kan dianggap data yang beda ya. Nah, itu yang jadi apa kendala tuh biasanya. Tapi untuk kasus mahasiswa keluar seperti tadi ya yang Mas Armono itu harusnya sih aman aja selama pangkalan data ada gitu. Oke, kalau kita aman berarti. Soalnya yang Ya, apa generate baru kemarin tuh langsung masuk gitu. Yang tanggal 8 iya, itu nggak masuk masuk sampai sekarang. iya itu memang gini kadang ada beberapa yang ketika yang baru-baru itu udah menyesuaikan tabelnya gitu ya. Tapi yang Mm-mm. lama-lama itu mungkin ada yang crash atau ada yang beda datanya itu kadang malah jadi nggak nggak ke update gitu ya. Sehingga kita nge-get data kok nggak ada terus gitu. Yang penting di Iya. pangkalan data adalah aman gitu. Oke, kalau gitu cukup. Siap, Siap, siap Mas, makasih Mas makasih. Yazid. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Pak Harmono atas pertanyaannya dan jawabannya. Terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, karena kita sudah memasuki waktu zuhur dan alhamdulillah kita juga sudah sampai di penghujung acara pelatihan CAK 4.0 Expert Series ini mengenai tema pelaporan checkpoint 2. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di live Zoom hari ini. Terima kasih juga untuk Kang Yajid yang sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga sesi sharing di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaporan pada dikti dan pengelolaan di akademik perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu bisa terus mengikuti sesi pelatihan expert series berikutnya agar mengetahui update dan perkembangan terbaru dari kami. Dan untuk sesi live Zoom hari ini akan ada rekamannya, nanti akan di-share oleh tim kami dan akan PPT rekaman beserta sertifikat akan di-share oleh tim kami. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk isi presensinya yang sudah di-share oleh tim kami di kolom chat live Zoom. Mungkin sekian dari saya, Anggi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak Kang Yaji, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Selamat siang.